Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadihina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan posisi atau kedudukan dari tabi'in dalam periwayatan hadis, analisis sosiologis dan psikologis. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas paper saya yang berjudul Kritik Matan Hadis, Perspektif Ulama Usul Fikih Hanafiyah. Ya kok begitu Pak? Kok tidak sesuai judulnya dan temanya kan gitu. Sekalipun ini yang saya angkat, tapi yang saya bidik bukan masalah usul fikih Hanafiyahnya, tetapi bagaimana Imam Abu Hanifah yang saat itu ya posisinya itu memang menjadi seorang tabi'in dalam meriwayatkan hadis. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini termasuk perawi dari hadis, dan dia mendirikan satu madhab yang pengikutnya banyak sekali. Imam Abu Hanifah ini termasuk kelompok yang rasional, yang sangat rasional itu Imam Abu Hanifah. Posisi dia sebagai tabi'in. Nah, kenapa kok tabi'in perlu diangkat Pak? Begini, posisi tabi'in memang sangat menentukan dalam kajian hadis. Itulah mengapa dalam ilmu mustalah hadis ada pembagian hadis marfu, mauquf, sama maqtu. Kan begitu. Jadi marfu itu apabila ternyata transmisi periwayatan hadis itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika hadis itu adalah mauquf, maka ini adalah hadis yang sampai pada generasi sahabat. Namun apabila ini hadisnya ternyata maqtu, maka ini hanya sampai pada generasi tabi'in. Nah, tabi'in ini memang memiliki posisi penting dalam kajian hadis. Karena di samping dia itu menjadi kunci untuk masuk ke dalam gambaran terkait dengan kehidupan Nabi, ya, dia juga pandangan-pandangan dia itu masih bisa dipertimbangkan. Kenapa begitu? Karena masa hidupnya itu tidak terlalu jauh dengan masa kehidupan Nabi. Tidak terlalu jauh dengan masa kehidupan Nabi. Misalkan begini, kalau dari lebih rigid lagi ya, dalam kajian hadis itu ada yang namanya akbarut tabi'in, tabi'in sama sugharut tabi'in. Ya, sama sugharut tabi'in. Nah, akbarut tabi'in itu termasuk generasi tabi'in yang paling sepuh, paling tua. Bahkan dia bisa hidup semasa dengan Nabi. Misalkan kayak Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dianggap sebagai orang yang hidup di masa Nabi. Tetapi kenapa dia tidak disebut sebagai sahabat? Karena dia tidak pernah bertemu Nabi secara langsung. Dia pernah pergi ke Mekah untuk bermaksud bertemu dengan Nabi, hanya saja ketika dia sampai di Mekah, dia ternyata tidak bisa ketemu dengan beliau, dengan Nabi Muhammad SAW. Dia gagal untuk bertemu. Akhirnya dia kembali lagi. Namun karena
sikapnya yang seperti ini akhirnya dia dikenal sebagai orang yang benar-benar alim, ya, dia benar-benar alim. Bahkan dia termasuk orang yang sangat taat kepada orang tuanya, kan begitu. Hanya saja dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia dalam konteks ini dikategorikan sebagai tabiin. Okay. Karena apa? Definisi dari sahabat kan orang yang pernah bertemu dengan Nabi, walaupun sesaat, kan begitu. Nah, tetapi sekalipun dia itu sehidup atau hidup senjaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu, maka dia dalam pandangan ulama dikategorikan sebagai tabiin. Maka termasuk Uwais Al-Qarni, ya, terus Hasan Al-Basri, ya. Kalau Hasan Al-Basri agak belakangan memang, gitu. Itu termasuk akbar tabiin. Jadi tabiin generasi paling awal, paling tua. Nah, disinilah jadi posisi dia itu memang sangat dekat dengan masa Nabi, maka konteks pemahaman tabiin terhadap agama Islam itu dinilai hampir mendekati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disinilah posisi pentingnya tabiin dalam periwayatan hadis, ya, dalam periwayatan hadis. Setelah itu ada generasi tabiin, setelah itu ada generasi Syogor tabiin. Nah, Imam Abu Hanifah ini dia termasuk golongan dari Syogor tabiin. Ini. Jadi Imam Abu Hanifah ini termasuk orang yang ahli dalam ilmu agama, khususnya dalam masalah hukum Islam, fikih. Yeah. Jadi Imam Abu Hanifah itu sekitar tahun 80 Hijriah. Jadi ini masih sangat dekat dengan Nabi, ya. Karena Nabi itu wafat sekitar pada tahun 11 Hijriah, ya. 11 Hijriah Nabi meninggal. Nah, ini dia umur 80 tahun Hijriah dia dilahirkan. Umur tahun 80 Hijriah dia dilahirkan. Jadi antara Nabi meninggal sampai dia lahir itu sekitar 69 tahunan. Nah, ini ya dalam tradisi saat itu masih dianggap mendekati. Ya, jadi masih mendekati. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, Imam Abu Hanifah ini dia memiliki banyak murid. Ya. Dia juga sebelum dia memiliki banyak murid, dia juga berguru pada beberapa orang, ya. Di antaranya adalah Atha Ibnu Rabah, Nafi' Maula bin Umar, dan beberapa orang yang lainnya. Apakah selain Abu Hanifah ada lagi, Pak, generasi Syogor tabiin yang juga terlibat dalam periwayatan hadis? Ada. Misalkan Imam Malik bin Anas, atau yang dikenal sebagai pendiri madhab Maliki. Nah, pendiri madhab Maliki yang kitabnya ya sebenarnya yang menulis bukan dia sendiri, ya, tapi murid-muridnya, hasil dari kajian hadis dari gurunya, ya, ini kitab Al-Muwatta. Nah, jadi Muwatta Imam Malik ini ditulis oleh murid-muridnya. Nah, itu juga generasi tabiin yang juga meriwayatkan hadis. Namun di sini saya akan menyampaikan terkait dengan Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini memang dikenal sebagai pendiri madhab yang sangat rasional, Jadi hadis dan sunnah bagi Abu Hanifah ini, menurut pandangan saya, ya, itu masih cenderung sama. Dia tidak terlalu membedakan. Kenapa? Karena sunnah itu kan sebenarnya terkait dengan tradisi kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya, jadi benar-benar tradisi, perilaku, cerita-cerita tentang kehidupan Nabi, tapi tidak diverbalkan dalam bentuk hadis, ya. Kalau hadis itu kan memang harus memenuhi rukunnya, ada sanad, ada matan. Tetapi kalau sunnah
Nah, itu memang cerita-cerita terkait dengan kehidupan Nabi, bisa saja terjadi dalam kitab sirah, bahkan terhadap realitas masyarakat di sekitar Nabi hidup kan gitu, terutama daerah Madinah, Makkah itu ya. Itu kan masyarakat di mana Nabi hidup kan, mayoritas sana. Nah, itu menjadi bahan utama dalam uh, kajian keislaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Jadi dia bisa melihat uh, terkait dengan tradisi kehidupan Nabi. Jadi tidak hanya yang berangkat dari hadis, tetapi yang memang pokoknya berkaitan dengan Nabi. Nah ini. Dan pada saat itu pula, ya, pada masa Imam Abu Hanifah itu terkait dengan sunnah nabawiyah itu belum terlalu diverbalkan. Nah, belum terlalu diverbalkan. Karena diverbalkan pada masa belakangan oleh Imam Abu Bukhari dan kawan-kawan, misalkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih dari Imam Bukhari, Al-Jami' As-Sahih dari Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, itu kan orang-orang yang agak belakangan, sekitar satu atau dua, 1,5 abad setelah beliau tiada, kan begitu. Nah, 1,5 abad setelah beliau. Jadi pada masa Imam Abu Hanifah itu belum terlalu diverbalkan. Jadi dalam periwayatan hadis ya tetap ada perawi tetap ada. Nah, hanya saja tidak sedetail seperti yang dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari dan yang lain-lain kutub sitah lah. Jadi dia belum begitu spesifik dalam membedakan istilah sunnah dan hadis, masih menyatu karena ini terkait dengan kehidupan Nabi. Nah, pokok apapun yang terkait dengan kehidupan Nabi itulah yang disebut sebagai sunnah, dan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum fikih. Sehingga karena bisa dijadikan sebagai landasan hukum fikih, maka sumber-sumber fikih itu tidak sesuatu yang kemudian terverbalkan. Jadi yang saya singgung tadi, misalkan amalu ahlu Madinah. Amalu ahlu Madinah ini sangat mencerminkan terhadap kehidupan Nabi. Ya, terhadap kehidupan Nabi. Maka disitulah kemudian bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam merumuskan hukum fikih. Nah, ini yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa begitu? Karena memang Imam Abu Hanifah hidup di lingkungan mereka. Imam Abu Hanifah paham benar bagaimana kondisi masyarakat Madinah. Ya, sehingga ketika ada hadis yang kebetulan dhaif maupun ahad, kok ternyata bertentangan dengan realitas di masyarakatnya, maka Imam Abu Hanifah ya cenderung menerima realitas itu tadi. Kenapa? Karena memang kondisi masyarakat itu sangat mencerminkan terkait dengan kehidupan Nabi. Gak mungkin kemudian ada kabar kok ternyata bertentangan dengan realitasnya. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai pendiri madhab yang sangat rasional. Tuh. Jadi Imam Abu Hanifah itu termasuk kelompok-kelompok rasional. Misalkan ini dalam kasus inamal a'malu binniyat ya. Inamal a'malu binniyat itu sekalipun hadisnya dianggap sebagai hadis ahad, tetapi oleh Imam Abu Hanifah ini memiliki nilai lebih. Kenapa begitu? Karena memang dia pernah melihat realitas masyarakatnya, ya, itu ketika melakukan sebuah ritual ibadah itu selalu memulainya dengan niat. Nah, kalau dalam bahasanya niat. Jadi sekalipun nilainya hadisnya itu sebagai ahad, tapi dia itu dihukumi sebagai qat'i, dilalah. Jadi tidak dihukumi sebagai dhoniyud dilalah. Ya, maka dalam hal ini, dalam kasus ini Imam Abu Hanifah tetap
memakai hadis ahad itu. Ya, kenapa? Karena memang sesuai dengan realitas. Namun apabila tidak sesuai dengan realitas, maka ya tidak akan dipakai sekalipun hadisnya mutawatir. Contoh terkait dengan sholat, ya, apakah Nabi itu melakukan irsalul yad ataukah dengan memberikan sedekah. Irsalul yad itu menjelujur ke tangan begini ketika sholat, ya, tidak sedekah. Ini sekalipun hadisnya mutawatir kuat, tetapi realitas masyarakatnya sangat tidak sesuai dengan narasi hadis itu. Tidak sesuai dengan narasi hadis itu, maka ya dia tidak menggunakan itu karena realitasnya berbeda. Tapi dalam kasus Innamal A'malu Binniyat ini, ya, para perawinya, para masyarakatnya memang melakukan hal ini, sehingga antara teks dan realitas ini terjadi kesesuaian. Maka dia hukumnya sekalipun dia hadis ahad tidak dihukum sebagai dhaniyat dilalah, tapi qat'iyat dilalah. Jadi hadisnya sekalipun ahad, ya, kategori masyhur, ya. Hadis ahad kan banyak, ya, kategori pada anjis sama masyhur. Nah, sama hadis masyhur. Tapi di sini tetap diterima. Kenapa? Karena memang realitas menyatakan seperti itu. Jadi sesuai dengan realitasnya. Nah, di sini. Oh ya, tadi Imam Abu Hanifah juga menolak hadis ahad, tetapi dia apabila hadis itu bertentangan dengan makna ayat Al-Quran, maka dia memang tidak mungkin Al-Quran itu kemudian dinasakh atau digantikan atau kemudian dihapuskan oleh hadis, apalagi hadis ahad. Nah, kalau sifatnya adalah menjelaskan ayat Al-Quran itu, kalau menjelaskan kan nggak urusan, memang seharusnya seperti itu. Tetapi apabila ternyata hadis ahad ini posisinya menggantikan atau menasakh ayat Al-Quran, maka ini yang tidak boleh. Maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak sepakat adanya nasakh ayat Al-Quran menggunakan hadis, itu nggak bisa. Ya, karena dia memang sangat rasional loh, kok bisa begitu, Pak? Gini, Al-Quran itu memang diyakini sebagai rujukan atau sumber utama dalam ajaran Islam. Sementara hadis itu sebagai sumber yang kedua. Tidak mungkin sesuatu yang bersifat sekunder atau yang kedua itu kemudian menggantikan yang pertama. Itu, ya. Jadi sesuatu yang kedua itu tidak bisa menggantikan yang pertama. Tapi ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan poligami, ya, atau orang yang kemudian nikah lagi, tidak. Nah, kalau yang kategori tadi itu kan yang nikah lagi itu kan orang-orang yang bisa menggantikan yang pertama, kan begitu. Jadi di situ, jadi logika Imam Abu Hanifah ya memang seperti itu. Jadi yang pertama nggak boleh digantikan yang kedua. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya terkait dengan bagaimana konsep wasiat ini kemudian konsep waris ini kemudian menasakh ayat-ayat tentang wasiat. Jadi ayat-ayat wasiat itu dinasakh oleh ayat-ayat waris. Ini juga berangkat dari hadis-hadis Nabi yang ada. Nah, nanti lebih lanjut bisa baca tulisan saya yang berjudul Makna Kalalah. Nah, dan apa itu jenenge? Nah, saya lupa persisnya, tulisan saya sendiri tapi saya lupa, ya. Nah, jadi nanti dicek. Nah, judulnya Makna Kalalah dan apa ya? Pokoknya di jurnal Musawa UIN Yogyakarta. Terus saya membahas panjang kali lebar terkait dengan bagaimana hadis konsep tentang wasiat itu kemudian dihapuskan atau dinasakh oleh ayat-ayat tentang warisan. Seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana metode Imam Abu Hanifah ini? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, Imam Abu Hanifah ini sebagai kelompok ahli ra'i atau sang madhab yang sangat rasional. Madhab yang sangat rasional. Jadi Imam Abu Hanifah itu menolak hadis yang dimaksudkan Nabi mengadakan undian terhadap istrinya Belanda pernah. Karena undian termasuk ke dalam jenis perjudian. Jadi ada hadis yang memang mengatakan Nabi pernah melakukan undian terhadap giliran para nabi. Ini menurut Imam Abu Hanifah ini sangat bertolak belakang dengan narasi Al-Quran. Karena alasannya apa? Undian termasuk judi. Terus lagi Ibnu Abi Syaibah dalam sebuah musannafnya meriwayatkan hadis bahwa Nabi merajam pria dan wanita Yahudi karena telah melakukan perbuatan zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadis tersebut karena tidak percaya bahwa rajam itu diberlakukan kepada mereka. Alasannya apa? Untuk dirajam ada dua syarat, yaitu Islam dan muhsanah. Dia tidak Islam, kok kemudian dirajam? Kan begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Jadi apakah kemudian hukum Islam itu berlaku untuk orangnya, orang Islam sendiri maksud saya, ataukah juga berlaku pada orang yang di luar non-Islam? Nah ini menjadi pertanyaan. Maka Imam Abu Hanifah juga menolak tentang hal ini. Gak bisa, ini aturan agama Islam, jadi jangan diterapkan pada orang yang tidak menerima Islam. Dia harusnya ketika melakukan perzinahan, dia juga dihukumi berdasarkan aturan agama dia, bukan agama kita. Kan begitu. Nah, ibaratnya begitulah. Jadi Imam Abu Hanifah sangat rasional loh. Dia ini bukan pengikut Islam, dia pengikut Yahudi, ya harusnya menggunakan aturan Yahudi. Bagaimana? Gitu. Nah, maka dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana Nabi merajam seorang apa tadi, pria dan wanita Yahudi, maka ya memang jelas-jelas ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Mungkin. Nah, situ. Nah, terus itu. Jadi dia sangat rasional. Terus yang kedua, itu bagaimana Imam Abu Hanifah ini mengkritik sanad. Yaitu orang-orang yang sudah punya akal, maka dia bisa diterima periwayatannya. Jadi tidak mungkin seorang anak kecil diterima. Karena menurut Imam Abu Hanifah ini dia belum balik, belum tamyiz, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cerdas, seorang perawi harus dobit memang. Nah, kalau ini hampir sama dengan tradisi kritik hadis yang lain ya. Terus ada adil juga. Nah ini ada muslim dan faqih. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bukan Islam, maka ini justru tidak diterima. Kenapa? Rasionalitas yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah, ada kemungkinan apabila yang meriwayatkan hadis itu bukan Islam, maka ini tidak bisa menggambarkan pure. Bahkan terkadang hadis itu bisa diada-adakan, mengada-ada. Lawang yang sesama muslim aja terkadang perawinya dhaif kok, apalagi non muslim. Nah ini jadi harus disyaratkan muslim, gak boleh perawi hadis itu non muslim, kan begitu. Ada pak, ada. Nah, misalkan ya Wahab bin Munabih ini sekalipun simpang siur terkait dengan identitas dia, yang jelas dia itu adalah awalnya itu pengikut Nasrani. Namun ada yang menyatakan pada akhirnya dia masuk Islam. Sama dengan Kapal Ahbar, juga sama. Kapal Ahbar itu Yahudi. Banyak riwayat hadis tentang dia. Nah, cuman saat itu ketika dia meriwayatkan hadis itu, apakah ketika dia sudah masuk Islam atau pra-Islam? Nah ini pertanyaan. Terus yang kelima terkait dengan fakih. Jadi seorang yang paham terkait dengan agama itu justru akan lebih diterima periwayatannya.
Jadi orang-orang yang paling alim terhadap agama itu lebih didahulukan, diprioritaskan dalam periwayatan hadis itu sendiri. Nah, mungkin orang-orang yang masih awam, maaf dalam tanda kutip masih bodoh, itu kemudian diterima periwayatan tidak bisa. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah semacam itu, ya. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah nggak bisa diterima seperti itu. Nah, itu kritik sanad yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi berbeda dengan eh, apa tradisi Sunni pada umumnya, ya. Tradisi umumnya kan hanya 5 syarat, ya. Itu solu sanad, dobit, adil, adamul ilal, wa adamul sudut, kan begitu. Nah, tapi ada beberapa syarat yang berbeda oleh Imam Abu Hanifah, yakni pertama berakal, yang kedua adalah muslim, yang ketiga faqih. Nah, itu yang membedakan, yang tidak ditemukan dalam kritik hadis yang lain. Oke. Nah, ini. Terus ini, nah, seperti yang saya singgung sejak awal tadi, ini fokusnya adalah pada hadis ahad. Ya, hadis-hadis ahad yang secara rasional sangat tidak memungkinkan. Yang pertama, dia tidak boleh menyalahi Al-Quran. Ya, jadi kalau ada hadis yang menyalahi Al-Quran, maka dia tidak diterima. Ya. Nah, terus ini ada lagi contoh, ya. Jadi hadisnya juga tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih mutawatir. Contohnya ini terkait dengan Abu Hanifah menolak hadis ahad tentang atas riak, yaitu mengikat payudara hewan ternak betina sehingga susunya menumpuk, dan mempinatnya akan menganggap bahwa hewan itu banyak susunya. Itu di dalam Al-Bukhari itu ada. Nah, itu ditolak malah oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ini bagian dari dia bertentangan dengan kaidah umum yang mengatakan setiap kerugian yang diderita seorang harus diganti sama atau senilai dengan kerugian tersebut. Susu yang telah diambil dari pembeli diganti dengan kurma, ini tidak imbang. Ini ada yang pihak yang dirugikan, ya, karena hadisnya kan seperti ini. Rasulullah melarang melakukan siriyah, bukan seriyah atau tasriyah pada unta dan kambing. Siapa yang membelinya berhak memilih antara menerima hewan itu apa adanya atau mengembalikan yang dibarengi dengan satu sok kurma setelah susu hewan itu dikeluarkan. Kan begitu, jadi susunya ditokno terus ganti nganggo satu sok kurma. Iku ra imbang. Ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya. Jadi susu apakah ini sepadan dengan kurma atau tidak? Nah, ini. Atau ada seorang sahabat, ini yang ketiga, ya. Ada seorang sahabat yang menceritakan hadis tetapi dia sendiri tidak mengamalkan. Contoh ini, Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis tentang pensucian bejana yang dijilat oleh anjing yang harus dibasuh dengan 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ini kalau madhab syafi'iyah jelas diterima hadis ini. Okay. Jadi terkait dengan hadis najis mughaladah. Okay, najis mughaladah. Jadi ketika dijilat oleh anjing, ya, maka harus dicuci sampai 7 kali, salah satunya dicampuri dengan debu. Tapi oleh Imam Abu Hanifah ditolak. Kenapa? Ternyata para perawinya tidak mengamalkan hadis itu. Nah, ini. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri itu punya dalil yang lain. Kalau dalam riwayat Daruqutni hanya 3 kali, tidak sampai 7 kali. Yang penting bersih. Nah, kan begitu. Maka Imam Abu Hanifah menolak hadis tentang itu karena perawinya sendiri tidak melakukan. Nah, itu. Jadi Imam Abu Hanifah itu melakukan sesuatu yang memang benar-benar dilakukan oleh perawinya. Gak boleh. Dia hanya menceritakan tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, apalagi Imam Abu Hanifah menemukan apa itu dalil yang lain, yakni yang mencuci najis mughaladah tadi
sampai 3 kali saja, yang penting bersih, kan begitu. Tuh. Terus yang selanjutnya itu perawi tidak mengingkari hadis ahad tersebut bahwa memang dia yang meriwayatkannya. Contoh itu terkait dengan riwayatnya Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri. Wanita mana saja yang dinikahi tanpa izin walinya, maka wali nikahnya itu adalah batil. Maka nikahnya itu adalah batil. Ternyata hadis yang diriwayatkan tadi itu di apa ya? Diingkari oleh Az-Zuhri sendiri. Saya tidak pernah menceritakan hadis itu. Tidak pernah menceritakan hadis itu. Jadi hadis itu langsung ditolak oleh Imam Abu Hanifah karena Az-Zuhri tidak pernah merasa meriwayatkan hadis itu. Kenapa kok begitu? Perawi mereka adalah Aisyah, padahal ia sendiri tidak mengamalkan hadis itu pada saat menikahkan keponakan. Oh iya, gini. Maaf, soalnya ini tulisan lama gitu, jadi saya agak lupa ketika menulis tentang ini. Jadi salah satu periwayatan terkait dengan hadis ini ya, wanita mana saja yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya itu batil. Jadi la nikaha illa biwaliyin. Karena kayak gitu ya. Nah, itu ternyata salah satu perawinya itu adalah Aisyah. Ya. Jadi di samping alasan ada penolakan atau pengingkaran dari Az-Zuhri terkait dengan periwayatan tadi, jadi Az-Zuhri tidak menyatakan tidak pernah meriwayatkan hadis itu. Ternyata fakta sejarah Aisyah yang sebagai perawi juga, dia malah justru tidak mengamalkan hadis itu. Kenapa begitu? Pada saat menikahkan keponakan perempuannya, yakni Putri Abdurrahman, ya, itu tanpa diriwayatkannya. Jadi tidak menyertakan wali. Jadi hadis itu dianggap sebagai hadis yang cacat, kan begitu. Nah, terus yang kelima itu terkait dengan riwayat itu bukan pada persoalan-soalan yang umum diketahui. Ini terkait dengan amalu ahli Madinah tadi. Ya. Karena apa? Karena realitas di masyarakat Madinah memang tidak melakukan itu. Jadi itu sudah menjadi tradisi. Kenapa kok kemudian ada riwayat atau cerita yang berbeda dari realitas itu? Nah, ini yang kemudian ditolak oleh Imam Abu Hanifah, termasuk ngangkat tangan saat rukuk maupun i'tidal. Ya, sekalipun ada hadisnya, tapi hadis itu bersifat ahad dan tidak sesuai dengan realitas di masyarakatnya. Jadi begitu. Jadi Imam Abu Hanifah itu sangat melihat konteks kondisi masyarakatnya. Ya, jadi pengukuran beliau itu juga terkait dengan realitas. Nah, ini kondisi sosiologis masyarakat itu juga menjadi pertimbangan Abu Hanifah dalam menerima sebuah hadis. Jadi kalau masyarakatnya ternyata tidak melakukan, sekalipun ada hadis yang menceritakan hal itu, maka dia ditolak. Enggak sesuai dengan realitas kayak begini. Nah, ini. Jadi memang menurut saya Imam Abu Hanifah sangat rasional. Rasionalnya memang seperti itu yang dibangun dia. Loh, realitasnya kalau ini kok ada cerita kalau ini iki. Iki yang salah realitasnya atau ceritane, kan begitu. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, jadi posisi tabi'in seperti Imam Abu Hanifah saat ini, Imam Abu Hanifah ini posisinya sebagai shogorut tabi'in. Jadi tabi'in yang era generasi belakangan. Hampir masuk generasi tabi'in. Nah, itu sangat menentukan, apalagi dia sebagai pendiri madhab Hanafi. Pendiri madhab Hanafi.
Jadi ya dia memang lebih awal daripada Imam Bukhari ya. Nah, sehingga dalam pembagian sunnah tadi ya, dia memang belum membagikan antara sunnah dan hadis. Dia tetap sama, sunnah ya memang hadis itu. Jadi semua yang berkaitan dengan kehidupan Nabi, termasuk realitas masyarakatnya itu juga dilihat oleh Imam Abu Hanifah. Jadi yang dilihat tidak hanya jemblegere Nabi, sosok Nabi itu tidak, tapi bagaimana realitas masyarakat ini. Apakah masyarakat ini melakukan atau tidak? Karena asumsi Imam Abu Hanifah itu masyarakat itu sudah lama berinteraksi dengan Nabi, sehingga dia paham benar terkait dengan bagaimana kehidupan Nabi, sehingga mereka sangat-sangat memungkinkan untuk bisa meniru perbuatan Nabi. Maka apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan Nabi, maka dia kok gitu namanya. Benar bertentangan dengan kehidupan Nabi sekalipun itu dan hadis, maka dia ditolak. Nah, itu. Nah, begitu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana kedudukan tabi'in dalam periwayatan hadis. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.